Pemain timnas Indonesia yang berpotensi ancam Kamboja di Piala AFF. Rapor manis timnas Indonesia jadi amunisi jelang debut di Piala AFF 2022. Indonesia jadi lawan sulit tim Kamboja diserang teror. Pemain timnas Indonesia yang berpotensi ancam Kamboja di Piala AFF. Pertama, Ricky Kambuaya. Menjadi gelandang andalan di lini tengah timnas Indonesia, Ricky Kambuaya dikenal sebagai gelandang yang serba bisa karena kemampuan menyerang dan bertahannya yang dinilai bagus. Selain itu, kemampuan Kambuaya dalam mengendalikan bola juga tidak perlu diragukan lagi. Kualitas individu dalam dribble dan melepas tembakan membuatnya sering diandalkan Sintayong dalam laga tim Garuda. Kedua, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman merupakan pemain penting di lini sayap timnas Indonesia. Kehadiran Witan tentu bakal menambahkan kualitas serangan di Piala AFF 2022 nanti. Sebagai gelandang serang, Witan merupakan pemain yang andal dalam memberikan umpan hingga mencetak gol. Selain itu, Witan juga bisa menjadi motor serangan di sektor sayap. Ketiga, Jordi Amat. Pemain naturalisasi timnas Indonesia ini menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia di jantung pertahanan. Pemain 30 tahun itu mempunyai kemampuan yang komplit sebagai bek tengah. Pasalnya, dia tidak ragu dalam melakukan duel bola udara untuk mematahkan serangan lawan. Selain itu, Jordi Amat juga bisa menjadi awal serangan timnas Indonesia saat melakukan transisi penyerangan. Rapor manis timnas Indonesia jadi amunisi jelang debut di Piala AFF 2022. Pasukan Sintayong memiliki rapor yang ciamik menjelang debut dalam gelaran Piala AFF 2022. Timnas Garuda tercatat berhasil meraih 4 kali kemenangan dari 5 laga terakhirnya. Selain itu, timnas Indonesia mampu tampil impresif dengan mencatatkan 14 gol dan hanya kebobolan sebanyak 5 kali. Dengan kata lain, Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bisa mencetak 3 gol per pertandingannya. Kemenangan terakhir yang menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia didapat setelah 2 kali mengalahkan Timnas Kurasaw pada FIFA Matchday edisi September 2022. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia mampu menumbangkan Kurasaw dengan skor dramatis 3-2 di Stadion Gelora Bung Karno. Sedangkan di pertandingan kedua, skor 2-1 bisa diamankan timnas Indonesia di Stadion Pakansari Bogor. Selain meraih kemenangan atas Kurasaw, timnas Indonesia sebelumnya juga berhasil menang atas Nepal dan Kuwait. Kemenangan atas Nepal dan Kuwait didapat di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Kala itu timnas Indonesia mengalahkan Nepal dengan skor telak 7-0 dan menang atas Kuwait dengan keunggulan 2-1. Sedangkan satu-satunya kekalahan timnas Indonesia terjadi ketika menghadapi Jordania di kualifikasi Piala Asia 2023 dan harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-1. Statistik ciamik timnas Indonesia dalam laga partai terakhir juga bisa menjadi modal penting jelang bertanding di Piala AFF 2022.
Di Piala AFF 2022 ini, Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Pertandingan terdekat pasukan Sintayong akan menghadapi Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat sore besok waktu Indonesia Barat. Indonesia jadi lawan sulit tim Kamboja diserang teror. Jelang menghadapi Timnas Indonesia, pelatih Kamboja Keisuke Honda mengakui bahwa skuad Garuda memiliki kekuatan yang merata dan dilatih oleh pelatih yang berpengalaman. Oleh sebab itu pihaknya memastikan jika laga ini akan berjalan sulit. Sebagaimana diketahui, Angkor Warriors, julukan Timnas Kamboja, bakalan bentrok menghadapi Timnas Indonesia di lanjutan fase grup A Piala AFF. Laga tersebut merupakan laga yang penting bagi Kamboja untuk mempertahankan tren positifnya setelah mampu meraih kemenangan atas Filipina dan mempertahankan posisinya di peringkat kedua klasemen sementara grup A. Namun nasib sial justru menghampiri Timnas Kamboja saat tiba di Indonesia. Diketahui penerbangan mereka sempat tertunda sebanyak 3 kali. Selain itu, awak Timnas Kamboja juga masih harus menunggu sekitar 1 jam untuk menuju ke hotel. Alhasil mereka membatalkan rencana latihan perdana setibanya di Indonesia. Tak hanya itu, pelatih Timnas Kamboja juga mengaku mereka kena teror dan dikerjai ketika tiba di hotel. Hal itu diungkapkan Honda melalui akun Twitter miliknya. Mantan pemain Timnas Jepang itu mengaku telepon di kamar hotelnya 2 kali berdering pada dini hari. Tak hanya sang pelatih, pemain lainnya juga mendapatkan panggilan serupa. Hingga akhirnya kini tim ofisial akan mencari tahu kejanggalan-kejanggalan tersebut.